Oke guys, mudik lebaran adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh seorang perantau. Jadi setiap lebaran tuh seorang perantau pasti akan melaksanakan mudik pulang ke kampung halaman setelah 1 tahun melakukan kegiatan atau bekerja di luar kota ya. Oke, mudik lebaran itu adalah ritual wajib yang tidak boleh gagal. Jangan sampai mudik lebaran gagal akibat keteledoran kita, terutama alat untuk pulang atau kita lupa mempersiapkan kendaraannya ya. Karena banyak pemudik-pemudik yang menggunakan sepeda motor daripada mobil atau alat-alat transportasi umum yang lainnya ya. Karena penggunaan sepeda motor itu sendiri lebih hemat waktu, lebih hemat biaya juga ya. Tapi jangan sampai kalian teledor untuk tidak mengecek kesiapan dari sepeda motor itu sendiri. Oke, kali ini saya akan membagikan tips cara mempersiapkan sepeda motor kalian untuk dipakai perjalanan mudik. Simak terus bagi para subscriber dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan. Bagi yang baru masuk ke channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, share agar yang lain juga tahu. Salam gaspol. Oke guys, di video kali ini kebetulan ada Yamaha NMAX yang akan dipersiapkan untuk mudik oleh pemilik kendaraan, pemiliknya itu ya. Jadi motor ini akan dipakai mudik ke Jogja ya, dari Tasikmalaya ke Jogja. Oke, customernya menginginkan motor ini untuk dipakai dalam keadaan sehat, prima, dan terutama tidak ada kendala ya pada saat dipakai di dalam perjalanan. Tidak ada kendalanya, terutama tidak boleh mogok ya, atau tidak boleh ada trouble yang lainnya ya. Oke, kali ini kita akan melakukan perawatan sepeda motor Yamaha NMAX ini untuk persiapan mudik. Apa aja sih yang akan kami rawat? Simak terus ya. Kali ini bersama Bro Aji yang akan melakukan perawatan di Yamaha NMAX ini ya. Untuk Yamaha NMAX ini kilometernya sudah menempuh jarak 90.000 km. Untuk kondisi motornya, kondisi mesinnya jelas lumayan lelah ya, butuh perawatan yang ekstra juga agar motor ini bisa fit lagi dipakai dalam perjalanan yang lumayan jauh ya, dari Tasikmalaya ke Jogja ya. Karena perjalanannya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 8 jaman ya, kalau kita hitung rata-rata dengan pemakaian standar ya, kalau tidak kebut-kebutan ya. Oke, di sini kita akan melakukan perawatan, terutama untuk motor matic kita akan cek ya, cek bagian CVT-nya, pastikan bagian CVT-nya, komponen-komponennya dalam keadaan baik ya, tidak ada yang trouble, tidak ada yang rusak ya. Terutama di bagian seal, terus roller ya. Roller jangan sampai ada yang peang, karena ini perjalanan buat perjalanan jauh ya, bukan perjalanan di kota saja ya. Ini di sini untuk CVT-nya bagian seal kerekasnya sudah ada ngerembes-ngerembes, nanti kita akan coba tawarin. Terus untuk yang lainnya, pastikan kondisi kampas gandanya dalam keadaan oke ya. Ini kampas gandanya masih sangat layak pakai, kita akan bersihin ya. Mangkoknya juga masih sangat layak pakai. Untuk primernya kondisinya juga masih sangat layak pakai ya. Jadi ini kotor-kotor saja. Bagian alur rollernya terutama ini ya, jangan lupa kalian cek bagian alur rollernya, pastikan semuanya dalam keadaan bagus ya, tidak ada yang kepeng atau luka ya. Untuk bagian firewall-nya pastikan tidak ada keretakan di bagian sini ya, pastikan layak pakai, karena apabila firewall ini mengalami keretakan yang dikhawatirkan putus di jalan, maka akibatnya kalian akan mengalami musibah dan menyusahkan diri sendiri ya. Pastikan bagian firewall ini kalau sudah retak ganti ya, kalau memang buat perjalanan jauh ya. Tapi kalau masih dalam stop and go di kota, di kampung atau di daerah sendiri yang tidak mudik ya, kalian bisa kira-kira lah ya. Tapi kalau udah retak-retak ini, kalau buat perjalanan jauh, sarankan langsung diganti. Untuk di motor ini firewall-nya masih sangat bagus, masih sangat layak pakai ya. Jadi ini kita akan bersihin saja
Untuk yang lainnya, bagian komponen CVT hanya bagian seal crack A saja yang mulai bocor ya. Nanti kita akan tawarin diganti, nih harganya kurang lebih sekitar 13 ribuan ya untuk seal ini. Oke, mungkin itu aja untuk informasi bagian CVT-nya. Kita akan cek lagi komponen-komponen yang lainnya. Salam gaspol. Oke, setelah kondisi bagian ruang CVT-nya bagus ya, dan komponen-komponennya juga sudah dicuci ya, semuanya udah bersih. Pastikan aksesoris atau modifikasi seperti ini jangan sampai terpasang ya. Di sini ada ganjalan buat nambah agar per kopling lebih keras ya. Tapi ini sangat berbahaya sekali. Bisa jadi ini per bagian CVT-nya bisa terlepas ya kalau ganjalnya seperti ini ya. Ini diganjal dengan menggunakan per apa ini ya, kemungkinan per CVT juga, cuma ini punya motor apa nggak tahu. Ini diganjal seperti ini ya. Kalian wajib lepas untuk meminimalisir atau menghindari kerusakan di bagian CVT ya. Oke, jadi seperti ini guys. Jadi per CVT ini tidak apa ya, tidak berada tepat di bagian dudukan CVT-nya ya. Kalau ada ganjalan ini, kalian wajib lepas, jangan kalian pasang modifikasian seperti ini ya. Oke, nanti kita akan lepas bagian ini ya, tambahan atau ganjal per CVT ini ya, agar untuk perjalanan jarak jauhnya lebih aman lagi. Pokoknya modifikasi yang seperti ini hindari dan jangan kalian lakukan. Salam gaspol. Lepas guys.
Oke, untuk bagian komponen CVT-nya sudah beres. Setelah ini cek juga bagian kondisi filter udaranya ya. Pastikan bagian filter udaranya kondisinya oke. Di Yamaha NMAX ini filter udaranya masih masih layak pakai ini ya, masih layak pakai. Jadi nanti kita cuma lap-lap aja, lalu kita pasang lagi. Setelah filter udaranya dicek dan pastikan kondisinya bagus, selanjutnya kalian cek kondisi businya guys. Oke, setelah businya dibongkar, pastikan businya kondisinya masih oke ya, dari elektrodanya, dari kondisi wujud businya. Untuk businya di sini elektrodanya sudah mulai mulai terkikis juga. Ini bagian atasnya udah mulai tipis. Ini kita akan ganti ya dengan menggunakan busi bawaan Yamaha NMAX ya, standar Yamaha NMAX. Untuk kode busi barunya CPR 8E A9 ya, ini ya. Harus original ya, disarankan. Untuk motor-motor standar disarankan harus pakai original yang ada resistornya ya. Oke. Ini harganya 25.000 ya di bulan Maret 2025. Setelah businya dicek dan dipasang dengan busi yang baru, pastikan kalian cek juga kondisi air radiatornya ya. Untuk Yamaha NMAX ini, karena Yamaha NMAX ini menggunakan sistem pendingin radiator. Pastikan kondisi air radiatornya dalam keadaan full ya. Tidak boleh berkurang ya. Oke. Di sini masih sangat aman kondisinya. Kalian juga bisa cek di bagian sini ya. Di bagian sini ada low dan ada full ya, ini ya, low and full ya. Pastikan untuk air radiatornya kondisinya ada di garis bagian atas ya. Jangan sampai ada di garis bagian bawah. Dan pastikan juga air radiatornya kondisinya tidak terlalu lama pemakaian ya. Kalau sudah lama pemakaian di atas 10.000 kilo, pastikan ganti untuk air radiatornya dengan yang baru ya. Oke, saya cek di bagian histori untuk air radiatornya baru diganti kurang lebih 2 bulanan ya. Jadi ini masih sangat aman. Level airnya juga masih sangat aman di bagian cadangannya. Sambil menunggu Bro Aji merakit bagian tutup CVT-nya. Jadi setelah ini pengecekan air radiator, busi, semua nyaman. Kita lanjut perawatan bagian throttle bodinya ya. Selanjutnya kita akan rawat bagian throttle bodinya. Karena ini untuk perjalanan jarak jauh dan kita akan memastikan throttle bodinya dalam keadaan sehat. Salam gaspol. Oke, jadi ini kondisi throttle bodinya. Throttle bodinya ini lumayan kotor ya, tapi tidak terlalu kotor. Ini butuh perawatan saja. Ini ada kerak karbon yang menempel ya di bagian belakang throttle bodinya. Jadi seperti ini kita bongkar semua dari sensor-sensornya, dari sensor ESC, MAQS nya kita bongkar semua. Nanti kita akan bersihin ya dengan menggunakan cairan khusus pembersih throttle body ya. Oke, simak terus proses pembersihannya. Salam gaspol. Oke guys, kita mulai proses pembersihan ya. Jadi pembersihannya kita menggunakan cairan khusus FIMTR ya, produk dari Mataram Sakti. Oke, cairan ini berfungsi untuk menghilangkan kerak karbon yang menempel. Jadi banyak cara ya untuk menghilangkan kerak karbon. Ada yang disemprot, ada yang direndam atau gimana. Tapi kita menggunakan cairan khusus ya, yang kita tetesin ke bagian throttle bodinya, yang membuat kerak karbon ini akan luntur ya, sangat cepat. Oke, jadi kita tidak gunakan bahan bakar bensin ya untuk membersihkan ini. Oke, seperti ini proses pembersihannya. Simak terus, lihat hasilnya. Oke guys, ini hasilnya ya, seperti ini. TB nya udah bersih kembali ya. Oke, waktunya kita rakit ulang. Oke
guys, untuk perawatan throttle bodinya sudah beres. Setelah ini kita pasang ulang throttle bodinya ke mesin Yamaha NMAX ini yang kita siapkan untuk perjalanan mudik ya. Oke, jangan lupa tekan tombol subrake-nya. Salam gaspol. Oke guys, setelah throttle bodinya terpasang dengan sempurna, selanjutnya kita akan melakukan perawatan bagian injektornya. Untuk perawatan bagian injektornya atau cleaning injektornya, kita gunakan cairan khusus yang namanya FIMTR ini ya guys. Jadi cairan ini berisi 1 liter. Cairan ini khusus untuk membersihkan injektor dan throttle body di mesin injeksi ya. Oke, untuk Yamaha NMAX ini dengan cc 150 cc membutuhkan cairan sebanyak 75 cc ya untuk Yamaha NMAX ini ya. Kalau untuk cc kecil kayak Mio M3, kayak Mio G itu hanya 50 cc-an untuk cairannya. Untuk Yamaha X-Max kayak R25 itu 100 cc ya untuk membersihkan injektor dan ruang bakarnya. Oke, kita simak bersama-sama proses cleaningnya. Cairan infusnya, jadi cairannya dimasukkan ke dalam tabung infus dan lalu kita injekkan ke injektor. Setelah itu kita nyalakan sepeda motornya agar cairan ini bisa masuk ke injektor dan ruang bakar. Proses ini membutuhkan kurang lebih sekitar 15 menitan ya. Jadi saya skip untuk proses cleaning injektornya agar durasinya tidak terlalu lama juga ya. Pokoknya jangan lupa yang baru menemukan channel kami Belek Project, dukung channel ini dengan cara menekan tombol subrake-nya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam gaspol. Oke guys, setelah perawatan injektornya beres, pastikan bagian pengereman ya, terutama rem depan belakang, karena rem ini berfungsi sekali dan dia alat yang sangat penting ya. Kalau tidak dirawat sangat berbahaya untuk berkendara apalagi jarak jauh ya. Jadi pastikan untuk pergerakan kalipernya itu tidak seret ya, atau ada goyang ya di sini ya. Jadi pergerakan ini jangan sampai seret, pastikan. Oke, kondisi kampasnya juga pastikan masih tebal ya, masih layak pakai. Ini kondisinya masih bagus, kita akan semprot-semprot saja ya. Jadi perawatan kaliper ini kita kerjakan di kaliper depan dan belakang agar pengeremannya juga bisa maksimal ya, bisa pakem, tidak sampai ngelos ya, karena kalau pergerakan kaliper remnya seret itu akan membuat kampas rem dan piringan cakram panas dan mengakibatkan sering terjadi loss rem atau rem blong ya. Untuk pekerjaan ini kita lakukan sama persis dengan kaliper rem depan. Oke, setelah kaliper rem depan belakang kondisinya masih bagus dan kampas-kampasnya juga masih tebal dan layak pakai. Setelah itu kita cek juga bagian kelistrikan ya, dari sen kiri, terus sen kanan kiri itu pastikan semuanya, kanan kiri ya, pastikan semuanya bekerja secara normal ya, depan, belakang, sen depan, sen belakang, lampu senja dan lampu utamanya juga ya, pastikan nyala dan bisa beroperasi secara normal, tidak ada yang mati ya. Oke, setelah ini beres ya, semuanya beres, pastikan oli mesinnya juga diganti ya dengan oli mesin yang baru, karena untuk perjalanan jarak jauh membutuhkan pelumasan yang maksimal agar suhu mesin tetap stabil. Oke, setelah semua beres kita rawat dan kita bersihin bagian komponen-komponen di sepeda motor Yamaha NMAX ini yang buat perjalanan mudik. Kita akan cek sensor-sensornya dengan menggunakan WDT ya. Pastikan tidak ada histori kerusakan atau sensor-sensornya bekerja dengan secara maksimal. Jangan lupa dukungannya untuk menekan tombol subrake. Salam gaspol. Oke guys, masih bersama Bro Aji ya.
Setelah semuanya beres, setelah semua beres, selanjutnya kita akan cek bagian sensor-sensornya dengan menggunakan software WDT ya. Pastikan semua sensor-sensornya bekerja dengan maksimal agar pada saat dipakai jarak jauh sepeda motor kalian itu kondisinya fit ya, tidak ada berbet, tidak ada kendala apapun. Pokoknya semuanya dicek secara normal ya. Dari histori kerusakannya pastikan tidak ada atau sudah dihapus atau sudah dikosongkan ya kalau memang ada histori kerusakan. Oke, ini ada kode kerusakan, kode histori aja nih ya, bukan kerusakan ya. Mesin macet ini bukan kerusakan ya. Biasanya customernya mematikan sepeda motornya bukan dari kunci kontak tapi dari standar samping ya. Oke. Setelah semuanya beres dan kita cek sensor-sensornya dan berjalan secara normal, akhirnya motor ini sudah siap dipakai jarak jauh dan dibawa mudik ke kampung halaman. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih Bro Haji sudah mau bagikan tipsnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Salam gaspol. Ini bagian roda depan.